Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan NIM S1S1222066. Di sini saya membuat video membahas tentang materi sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user dan perangkat keras komputer. Sistem operasi digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user. Selain itu, dengan adanya sistem operasi membuat sistem komputer nyaman digunakan. Komponen sistem komputer, yaitu ada 4. Yang pertama, perangkat keras yang merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Sistem operasi mempunyai tugas untuk yang kedua itu sistem operasi. Mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user yang berbeda. Selanjutnya, program aplikasi menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dan user. Contohnya compiler, sistem basis data, video games, program bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya, user yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Hubungan antara komponen-komponen sistem komputer dapat dilihat di sebelah kanan ini. Di sini terlihat komputer, hardware dari komputer seperti monitor atau operasi sistem untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras dan berbagai program aplikasi untuk user yang berbeda. Ini compilernya itu sebagai aplikasi, contoh aplikasi. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Berikut ini adalah beberapa fungsi penting dari sistem operasi. Yang pertama, manajemen memori atau mengatur memori. Yang kedua itu manajemen prosesor. Yang ketiga, manajemen perangkat, manajemen file, keamanan, kontrol dan kinerja sistem, akuntansi pekerjaan, mendeteksi kesalahan alat bantu, dan koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna lainnya. Selanjutnya, komponen sistem operasi. Sebuah sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Secara umum, pakar sepakat bahwa terdapat sekurangnya 4 komponen manajemen utama, yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas, manajemen masukan atau keluaran. Sedangkan selain keempat komponen di atas, Avi Silberschatz dan kawan-kawannya menambahkan beberapa komponen seperti manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter sistem. Yang pertama itu manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi sendiri. Sistem operasi bertanggung jawab dan atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dari sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme dan untuk komunikasi proses. Yang terakhir itu menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Lanjut, manajemen memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses data digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputernya dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari komputer yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Selanjutnya, manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, misalnya direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi
mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas yang mengatur media penyimpanan massa, misalnya tabs dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Lanjut, manajemen sistem masukan atau keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, membuka, membaca, menulis, ataupun menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran. Yang pertama itu penyangga, menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua itu spooling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien, antrian dan sebagainya. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Selanjutnya ada manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Nah, selanjutnya itu sistem proteksi. Nah, proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus yang pertama itu membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang kedua itu menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas. Yang terakhir itu menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Nah, selanjutnya itu jaringan. Sistem yang terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyediakan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Selanjutnya itu ada command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Nah, command interpreter system sangat bervariasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan atau keluaran yang ada. Contohnya CLI, Windows, Penbase, atau Touch, manajemen sistem keluaran, masukan atau keluaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada layanan sistem operasi. Nah, layanan sistem operasi dirancang untuk membuat pemrograman menjadi lebih mudah. Yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Yang kedua itu eksekusi program. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusiannya baik secara normal maupun tidak.
atau ada error. Operasi masukan atau keluaran. Nah, program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan masukan atau keluaran. Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur peranti masukan atau keluaran secara langsung. Untuk itulah, sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi masukan atau keluaran. Nah, selanjutnya manipulasi sistem berkas. Nah, program harus membaca dan menulis berkas, dan kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Selanjutnya komunikasi. Kadangkala juga sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada dua cara umum di mana komunikasi dapat dilakukan. Komunikasi dapat terjadi antara proses dalam satu komputer, atau antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tetapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memory atau message passing, di mana sejumlah informasi dipindahkan antara proses oleh sistem operasi. Selanjutnya itu ada deteksi error. Nah, sistem harus menjamin kebenaran dalam komputasi dengan melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori, perangkat input-output, atau pada user program. Nah, selanjutnya itu ada beberapa fungsi tambahan yang tidak digunakan untuk membantu user, tetapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien, yaitu mengalokasikan sumber daya atau resource. Sistem harus dapat mengalokasikan resource untuk banyak user atau banyak job yang dijalankan dalam waktu yang sama. Yang kedua itu akuntansi, sistem membuat catatan daftar beberapa resource yang digunakan user dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statistik akumulasi penggunaan resource. Selanjutnya itu proteksi. Sistem operasi harus menjamin bahwa semua akses ke resource terkontrol dengan baik. Nah, sistem call biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa assembly. Nah, beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari program bahasa tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman, contohnya C dan C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa assembly untuk sistem pemrograman. Nah, 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama melalui register, menyimpan parameter dalam blok atau table pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Selanjutnya, menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi. Untuk sistem call sendiri bisa kita lihat gambarnya di sebelah kanan ini. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis sistem call. Yang pertama sistem call manajemen proses. Hal-hal yang dilakukan itu mengakhiri atau end dan membatalkan, mengambil dan mengeksekusi, membuat dan mengakhiri proses, menentukan dan mengeset atribut proses, wait for time, wait event, signal atau signal event, dan terakhir mengalokasikan dan membebaskan memori. Nah, yang kedua itu sistem calls manajemen berkas. Nah, hal-hal yang dilakukan yaitu membuat dan menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis, dan mereposisi file, dan menentukan dan serta mengeset atribut file. Yang ketiga itu sistem calls manajemen peranti. Hal yang dilakukan itu meminta dan membebaskan device, membaca dan menulis dan mereposisi file, dan menentukan dan mengeset atribut device. Nah, yang keempat itu sistem calls informasi dan pemeliharaan. Hal-hal yang dilakukan itu mengambil dan mengeset waktu atau tanggal, yang kedua itu mengambil atau mengeset sistem data, dan yang terakhir mengambil atau mengeset proses, file, atau atribut-atribut device. Nah, sistem yang selanjutnya itu sistem call komunikasi. Nah, hal-hal yang dilakukan itu membuat dan menghapus sambungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi. Ada dua model komunikasi, message passing model, yaitu informasi saling ditukarkan melalui fasilitas
yang telah ditentukan oleh sistem operasi. Yang kedua itu shared memory model. Proses-proses menggunakan map memori untuk mengakses daerah-daerah di memori dengan proses-proses yang lain. Nah, contoh gambarnya itu seperti di samping ini. Yang ini adalah shared memory dan ini adalah message system. Nah, yang selanjutnya itu sistem program. Kebanyakan user melihat sistem operasi yang didefinisikan oleh sistem program dan bukan sistem call sebenarnya. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain manipulasi file, meliputi membuat, menghapus, mengcopy, rename, print, dump, list, dan file dan directory. Pada file dan directory. Nah, status yang kedua itu status informasi, meliputi tanggal, waktu, jam, menit, detik, penggunaan memori atau disk space, dan banyaknya user. Selanjutnya ada modifikasi file. Ada beberapa di editor yang sanggup digunakan sebagai sarana untuk menulis dan memodifikasi file yang tersimpan dalam disk atau tape. Selanjutnya itu bahasa pemrograman yang mendukung, meliputi compiler, assembler, dan interpreter untuk beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran, COBOL, Pascal, Basic, C, dan Lisp. Nah, selanjutnya juga itu ada pemanggilan eksekusi program. Nah, pada saat program dikompil, maka harus dipanggil ke memori untuk dieksekusi. Suatu sistem biasanya memiliki absolute loader, mengalokasikan loader, linkage editor, dan overlay loader. Juga dibutuhkan debugging system untuk bahasa tingkat tinggi. Nah, selanjutnya itu komunikasi sebagai mekanisme untuk membuat hubungan virtual antar proses user dan sistem komputer yang berbeda. Nah, yang terakhir itu program-program aplikasi. Sistem operasi harus menyokong program-program yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan secara umum atau membentuk operasi-operasi secara umum seperti compiler, pemformat teks, paket plot, sistem basis data, spreadsheet, paket analisis statistik, dan games. Nah, selanjutnya itu konsep proses. Nah, sistem operasi mengeksekusi berbagai jenis program. Nah, pada sistem program tersebut biasanya disebut dengan job. Sedangkan pada sistem time sharing, program disebut dengan program user atau test. Beberapa buku teks menggunakan istilah job atau proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan dalam suatu proses. Dalam suatu proses itu terdapat program counter, stack, dan daerah data. Nah, status proses. Nah, pada saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status. Nah, status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu. Status proses terdiri dari yang pertama itu new. Nah, new ini ketika proses sedang dibuat. Nah, bisa kita lihat di gambar sini. Nah, di bagian new ini proses itu sedang dibuat. Terus running itu proses yang sedang dieksekusi. Terus waiting, proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan input-output atau menerima sinyal. Yang selanjutnya itu ready, proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Terus terminated, proses telah selesai dieksekusi. Nah, gambarnya seperti di samping ini. Nah, ini adalah ketika proses sedang dibuat, dan ini ketika proses menunggu jatah waktu dari CPU. Nah, terus di waiting ini yaitu proses menunggu beberapa event yang akan terjadi untuk menyelesaikan input output. Nah, terus di running ini ada proses yang dieksekusi. Sedangkan terminated ini yaitu proses telah selesai dieksekusi. Nah, yang selanjutnya itu proses control block atau PCB. Nah, masing-masing proses direpresentasikan oleh sistem operasi dengan menggunakan proses control block atau PCB seperti yang terlihat pada gambar.
Informasi yang terdapat pada proses meliputi status proses. Ada new, ready, running, waiting, dan terminated. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Nah, yang kedua itu program counter. Menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Yang selanjutnya CPU register. Register bervariasi tipe dan jumlahnya tergantung arsitektur komputer yang bersangkutan. Register-register tersebut terdiri atas akumulator, index register, stack pointer, register serbaguna, dan beberapa informasi tentang kode kondisi. Selanjutnya itu informasi penjadwalan CPU. Informasi tersebut berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Informasi manajemen memori. Yang selanjutnya itu informasi manajemen memori. Informasi tersebut berisi nilai basis dan limit register, page table, segment table, tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Terus ada informasi accounting yang berisi jumlah CPU dan real time yang digunakan, time limits, account number, jumlah job atau proses, dan lain-lain. Terus ada informasi status input output berisi tentang deretan input output device seperti tape driver yang dialokasikan untuk proses tersebut, dan file yang dibuka, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar proses control block. Nah, terus antrian penjadwalan. Penjadwalan direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Tiap-tiap PCB memiliki suatu pointer field yang menunjuk ke proses berikutnya. Jenis-jenis antrian penjadwalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, job queue. Semua proses yang masuk pada suatu sistem akan diletakkan ke dalam job queue. Ready queue, sedangkan proses ready queue dia adalah proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready queue. Yang selanjutnya itu device queue, deretan proses yang sedang menunggu peralatan input output dan tertentu di Nah, penjadwalan atau scheduler. Terdapat dua bentuk penjadwalan, yaitu long term scheduler atau job scheduler, yang yaitu menyeleksi proses-proses mana yang harus dibawa ke ready queue. Yang kedua itu short term scheduler atau CPU scheduler. Dia ini memilih proses-proses yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke salah satu proses-proses tersebut. Nah, ada selanjutnya context switch. Ketika CPU berpindah dari proses satu ke proses lainnya, sistem harus menyimpan status dari proses yang lama dan membuka state proses baru yang sudah disimpan. Context switch adalah proses penyimpanan status proses dan mengambil status proses yang baru pada saat terjadi switching. Pada saat terjadi perpindahan proses, sistem tidak bekerja. Waktu context switch tergantung pada perangkat keras yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk konsep thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sobat thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread yang lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight proses, sebuah proses tradisional, atau heavyweight proses yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya ialah proses dengan thread yang banyak mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Nah, contohnya itu pada gambar ini. Nah, lanjut, keuntungan thread. Keuntungan dari program yang multithreading terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi yang panjang kepada pengguna. Umpamanya, sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna sementara
sementara thread lain berusaha menampilkan gambar. Yang kedua itu berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Selanjutnya ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan dan dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Yang keempat itu utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Nah, model multithreading itu ada 3. Model many-to-one, yang memetakan beberapa pengguna level thread yang hanya ke satu buah kernel thread. Yang kedua itu model one-to-one, memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread berakhir. Yang ketiga itu model many-to-many, mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Algoritma penjadwalan. Algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses di ready queue yang mengantri untuk dialokasikan ke CPU. Terdapat berbagai macam algoritma antara lain. Yang pertama itu first come first serve. Algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Kelemahannya itu waiting time rata-rata cukup lama. Yang itu shortest job first. Algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU burst terkecil yang akan mengurangi waiting time rata-rata. Priority itu yang ketiga itu priority. Algoritma ini mendahulukan prioritas terbesar. Kelemahannya adalah prioritas kecil tidak dapat jatah CPU. Hal ini dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu prioritas semakin tinggi. Selanjutnya itu round robin. Algoritma ini menggilir proses-proses yang akan diantrian dengan jatah time kuantum yang sama. Jika waktu habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Selanjutnya itu ada multi-level queue. Algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatannya. Tingkatan lebih tinggi menjadi prioritas utama. Yang terakhir itu multi-level feedback queue. Pada dasarnya sama dengan multi-level queue. Bedanya pada algoritma ini diizinkan untuk pindah antrian. Keenam algoritma penjadwalan memiliki karakteristik beserta keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Namun multi-level feedback queue scheduling sebagai algoritma paling kompleks adalah algoritma yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.